Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sempat terputus di minggu kemarin tentang an-na'tu wal man'utu. Ya. An-na'tu wal man'utu. Oke. Ta'ammal hadhil amtsilah. Jadi kita murajaah dulu ya. Kita murajaah dulu dan nanti setelah kita murajaah langsung kita masuk ke materi baru di hari ini. Nah, ta'amal hadhil amtsilah, bisa lihat contoh-contoh di bawah ini. Ada ja'ar rajulul muhadzibu raqibtul hisanal jamila adhabu ila suqil kabiri. Ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari an-na'at wal man'ut ya. Ada ar-rajulul muhadzibu, ada al-hisanal jamila, ada as-suqil kabiri. Ya. Tiga ini adalah contoh dari an-na'at wal man'ut. Apa sih na'at itu? Ya. Pengertian na'at adalah ismun yuwafiqul ismal ladzi qablahu fi sifatin wahidatin, yaitu isim yang sama atau menyerupai atau yang sepakat ya, atau ya kita bisa bilang menyerupai atau sama ya, memiliki kesamaan dengan isim sebelumnya. Dalam hal apa? Yaitu dalam satu sifat, fi sifatin wahidatin, dalam satu sifat. Wa yusammal ismul ladzi qablahu man'utan, dan isim yang sebelumnya disebut dengan apa? Disebut dengan man'ut. Wa yatba'uhu, dan yang namanya na'at itu selalu mengikuti man'ut dalam semua hal, baik itu nakirah atau ma'rifat, fit ta'nits wa tankir, begitu juga di muannas atau mudzakkar, wa fil ifradi wa tasniyati wal jama', begitu juga ketika dalam keadaan mufrad, musanna ataupun jama', si na'at itu selalu mengikuti man'utnya ya. Bukan hanya itu ya, di sini ada beberapa poin tadi. Ada di ta'rif wa tankir, muannas wa tadzkir 2, wa fil ifradi wa tasniyah wal jama' 3, dan yang terakhir wa fi harakatil i'rab min dhamin aw fathin aw jarrin, dan juga di harokat i'rabnya ya. Jadi ada 4 poin di sini yang harus sama di antara na'at dan man'utnya. Nah, terus apa sih perbedaan antara na'at dan man'ut? Perbedaan antara na'at dan hal. Ya, di sini ada beberapa perbedaan ya. An-na'at yatba'ul man'ut fi ahwalil i'rabiyah. Yang namanya na'at itu mengikuti man'utnya dalam keadaan i'rabnya. Bi'aksil hal ya. Berbeda dengan hal itu mansubun daiman, selalu mansub. Bighaddin nazar an sahibil hal, tanpa melihat keadaan sahibul hal, mau sahibul halnya keadaannya majrur atau mansub, pokoknya hal itu selalu mansub ya, tanpa melihat keadaan sahibul halnya. Nah, yang kedua adalah an-na'tu yatba'ul man'ut fit ta'rif wa tankir. Yang namanya na'at itu selalu mengikuti man'utnya dalam keadaan ma'rifat atau nakirah. Berbeda dengan hal. Yang namanya hal itu ya, yang namanya hal itu dia selalu nakirah ya. Nakirah daiman. Yang namanya hal itu selalu nakirah ya. Wa sahibuha ma'rifah daiman, dan pemilik atau sahibul halnya ya, sahibul halnya selalu ma'rifat ya. Diingat-ingat, sahibul hal ma'rifah daiman, ini harus selalu diingat ya. Sahibul hal ma'rifah daiman. Sahibul hal ma'rifah daiman. Ini harus diingat-ingat, sahibul hal ma'rifah daiman. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk ke pembahasan
An-na'at hina yakunu jumlah, ya. An-na'at hina yakunu jumlah, di sini ada poin penting di sininya. Oke. Contohnya, atal qitaru musri'an. Atal qitaru musri'an, ya. Dilihat di sini. Atal qitaru musri'an. Ini adalah contoh dari hal. Al-qitar di sini adalah sahibul hal, ya, dan halnya adalah musri'an. Musri'an di sini adalah hal dan al-qitar adalah sahibul hal. Dilihat kaidahnya tadi, yang namanya sahibul hal selalu ma'rifat. Dan di sini sahibul halnya ma'rifat dengan apa? Dengan adanya alif lam. Ya. Atal qitaru musri'an. Dan musri'annya selalu nakirah. Seperti di kaidah yang awal. Nah, adapun na'at dan man'ut dilihat di sini. Ja'at tilmizanil mahirani. Al-mahirani di sini adalah na'at. Kenapa? Karena mengikuti man'utnya, yaitu sama-sama diawali alif lam, ya, sama-sama ma'rifat. Sama-sama akhirnya alif nun, musanna, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh-contoh untuk na'at. Qara'tul kitabal mufida. Al-kitabal mufida di sini adalah contoh na'at man'ut, ya. Sama-sama diawali alif lam, sama-sama diawali alif lam. Harokat mereka semua sama-sama mudzakkar, nggak pakai tamar butoh akhirnya, ya. Terus harokatnya sama-sama fathah. Al-kitaba, al-mufida, ya. Ar-rajulus salihu. Ar-rajulu di sini adalah man'ut dan as-salihu adalah na'at, ya. Karena dia mensifati si rajul tersebut. Nah, mereka berdua ini na'at man'ut kenapa? Karena pertama sama-sama alif lam, sama-sama mufrad, sama-sama tidak diakhiri tamar butoh, ya. Sama-sama harokatnya dhammah. Ini, ya. Qadamal muallimu jaizatan faminatan. Guru itu memberikan hadiah yang berharga. Jaizatan saminatan di sini adalah na'at man'ut. Kenapa? Karena jaizahnya dia adalah mufrad muannats, ya, bentuk mufrad satu, ya, dan dia adalah muannats karena di akhir tak marbuthah. Jaizatan, di akhir tak marbuthah. Saminatan, di akhir tak marbuthah. Harokatnya pun sama, ya, harokatnya sama-sama fathah. Jaizah nggak pakai alif lam, saminatan pun tidak pakai alif lam, ya. Ra'aitu fatataini jamilataini. Saya melihat dua pemudi yang cantik. Mereka berdua adalah na'at man'ut. Kenapa? Karena di poin pertama mereka sama-sama nakirah, ya, nggak pakai alif lam. Di sini pun nggak pakai alif lam. Nggak pakai, yang satu nggak pakai, yang man'utnya nggak pakai alif lam. Terus na'atnya pun nggak pakai alif lam. Fatataini pakai ya nun. Menunjukkan arti dua, ya, karena dia mansub maka pakainya ya nun, dan sifatnya pun sama, pakai ya nun di sini, ya, keadaannya mansub juga dan musanna, ya. Nah, intinya adalah di na'at man'ut itu mereka copy paste keadaannya, mau itu dari alif lam, mau itu dari harokat, mau itu dari mudzakkar muannats, pokoknya mereka itu sama plek di plek, ya. Itu kalau misalkan na'at man'ut atau na'atnya dalam keadaan mufrad atau satu kata doang, ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke kaidah di an-na'at al-hakiki wa na'at as-sababi. Apa sih na'at hakiki? Apa itu na'at sababi? An-na'atul hakiki huwa alladhi ya'ti wasfan lil man'uti nafsahu wa bayanan li ba'di ahwalihi wa yatba'u man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi wa fi ta'nithihi wa tadhkirihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, ya. An-na'at al-hakiki adalah yang kita pelajari tadi, ya, gampangnya kayak gitu, yaitu kalau misalkan keadaannya, kalau misalkan secara makna kita artikan na'at hakiki itu adalah sifat yang menjelaskan secara langsung apa yang ingin dia sifati, ya. Contohnya di sini, hadza manzilun dayyiqun. Ini rumah yang sempit. Kata dayyiqun menjelaskan secara langsung kata manzilun, ya. Ini yang dimaksud dengan na'at al-hakiki, ya. Contoh lain,
Tasallaktu syajaratan ghalidhatan. Saya memanjat pohon yang tebal. Ghalidhah di sini menjelaskan keadaan syajarah. Ya, menjelaskan keadaan syajarah secara langsung. Somadal batalul qawiyyu. Pahlawan atau prajurit yang kuat itu bertahan. Kata al-qawiyyu menjelaskan sifat batol secara langsung. Ini yang dimaksud dengan na'at al-hakiki. Jadinya apa kalau na'at al-hakiki? Si na'at tersebut atau si sifat tersebut harus copy paste, harus mengikuti seluruh kaidah si man'ut tersebut. Mulai dari nakiroh atau ma'rifat, mudzakkar atau mu'annas, terus mufrad musanna atau jama', dan juga keadaan i'rabnya. Ya, contohnya di sini, hadza manzilun dayyiqun. Manzilun nggak pakai alif lam, maka dayyiqunnya pun nggak boleh pakai alif lam. Manzilun mudzakkar nggak pakai ta marbuthah, maka dayyiqun pun harus mudzakkar nggak pakai ta marbuthah. Manzilun mufrad, maka dayyiqun pun harus berbentuk mufrad, nggak boleh kita bilang hadza manzilun dayyiqani, ya. Harus hadza manzilun dayyiqun. Terus berikutnya, manzilun di sini keadaan i'rabnya adalah rafa, maka dayyiqun pun harus datang dalam keadaan i'rab rafa. Ini adalah kaidah untuk an-na'at al-hakiki. Nah, terus an-na'at as-sababi. Apa sih an-na'at sababi? Huwallazi ya'ti wasfan wa bayanan lismin lahu irtibaton atau irtibatun bil man'ut, ya. Di sini adalah poin penting dari an-na'at as-sababi. Ya. Na'at tersebut tidak menjelaskan isim sebelumnya, tidak menjelaskan man'utnya, tapi dia menjelaskan satu hal yang memiliki ikatan dengan man'utnya, ya. Menjelaskan hal yang memiliki ikatan dengan si man'ut, enggak secara langsung dia menjelaskan si man'ut tersebut. Terus kaidahnya bagaimana? Wa yatba'u man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Ya, mengikuti man'utnya di rafa, di keadaan i'rabnya, mau itu rafa, nasab atau jar, wa fi ta'rifihi wa tankirihi, ya. Dan yang kedua adalah mengikuti keadaan ma'rifat atau nakirahnya, ya. Jadi na'at sababi hanya mengikuti dua poin atau dua keadaan dari si man'ut tersebut. Yang pertama adalah keadaan i'rabnya, lalu yang kedua adalah keadaan rafa'nya atau nasabnya, yang kedua adalah keadaan ma'rifat atau nakirahnya dia. Terus contohnya bagaimana? Ya. Ingat-ingat tadi na'at sababi itu adalah dia menjelaskan keadaan hal atau suatu benda yang memiliki ikatan dengan man'ut. Contoh di sini, hadza manzilun dayyiqun fina'uhu. Rumah ini sempit. Tapi yang sempit bukan rumahnya. Apa yang sempit? Fina'uhu, halamannya, ya. Dayyiqun menjelaskan keadaan fina'un, ya. Dan fina'un memiliki ikatan dengan manzilun. Tahu dari mana memiliki ikatan? Karena di sini ada domir. Domir hu, ya. Dan domir hu ini kembali kepada manzilun. Ya. Contoh kedua. Tasallaktu syajaratan ghalidhan. Saya memanjat pohon ghalidhan. Tasallaktu syajaratan ghalidhan jid'uha. Saya memanjat pohon yang tebal. Yang tebal apanya? Jid'uha, dahannya yang tebal, ya. Maka ghalidhan di sini tidak menjelaskan keadaan syajarah, akan tetapi menjelaskan keadaan jid'uha, menjelaskan keadaan jid'un. Yang mana jid'un tersebut masih memiliki ikatan dengan syajarah. Tahu dari mana jid'un itu masih punya ikatan dengan syajarah? Karena ada pengikat, yaitu di sini adalah dhamir, ya, haknya kembali kepada asy-syajarah. Contoh ketiga, somadal batalu. Pahlawan atau prajurit itu bertahan. Somadal batalul qawiyyu. Prajurit yang memilih yang kuat itu bertahan. Apanya yang kuat? Azmuhu, ya. Azmuhu. Atau keyakinannya.
Maka al-qawiyyu di sini tidak menjelaskan keadaan al-batalu, akan tapi menjelaskan keadaan azmuhu. Ya. Dan azmuhu di sini masih memiliki ikatan dengan al-batalu. Ya. Tahu dari mana azmuhu masih punya ikatan dengan al-batalu? Karena ada pengikat berupa domir di sini, domir hu. Ya. Dan domir hu ini masih terikat dengan al-batalu. Maka ketiga naat ini, al-qawiyyu. Ketiga naat ini, al-qawiyyu, ghalidhan, sama dhayyikun, mereka bukan naat hakiki, akan tetapi naat sababi. Ya, diingat-ingat apa itu naat sababi? Yaitu sifat yang menjelaskan suatu benda atau suatu hal yang masih terikat dengan man'utnya. Ya. Jadi bukan man'utnya secara langsung, akan tapi menjelaskan keadaan benda lain yang masih punya ikatan dengan si man'ut tersebut. Maka bagaimana kaidahnya untuk naat sababi? Naat sababi pun harus mengikuti man'utnya, ya, harus mengikuti man'utnya, tapi tidak tapi tidak mengikutinya di 4 poin, hanya mengikutinya di 2 poin, yaitu apa? Yang pertama adalah i'rabnya, dan yang kedua adalah fi ta'rifihi wa tankirihi, ya. Makanya bisa dilihat di sini di contoh kedua, ya. Nah, hapus dulu. Di contoh kedua bisa dilihat syajaratan ghalidhan. Syajaratan di sini adalah man'ut untuk ghalidhan. Ya. Akan tetapi ghalidhan bukan naat hakiki tapi naat sababi, ya. Jadi kaidahnya bagaimana? Yang namanya naat sababi itu mengikuti man'utnya di 2 hal, di i'rabnya dan juga di ma'rifat atau nakirahnya, ya. Maka ghalidhan di sini karena syajarahnya nakirah, ya, nggak pakai alif lam, maka dia harus mengikuti, nggak boleh pakai alif lam. Yang kedua, syajarahnya di sini keadaannya mansub, ya, pakai fathah, maka ghalidhan pun harus mansub pakai fathah, ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang naat hakiki atau naat sababi? Ya, karena di sini mi'rab sudah kita pelajarin, ya. Nah, sekarang kita masuk nanti kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita masuk ke naat jumlah dan juga syibhu jumlah. Oke, ada yang mau tanyakan perihal naat hakiki dan naat sababi? Kalau diam berarti nggak ada pertanyaannya. Oke. Sekarang kita masuk ke naat jumlah sama naat syibhu jumlah, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke naat jumlah sama naat syibhu jumlah, Ana mau murojaah dulu di al-hal. Ya. Kenapa? Karena hal sama seperti naat. Idza kana jumlah atau syibhu jumlah, ya. Kenapa? Karena poinnya sama aja. Sorry, mana ya? Nah, di sini dia. Ini poinnya. Karena naat dan juga hal ketika datang dalam keadaan jumlah, mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama mereka memiliki jumlah ismiyah, ya, jumlah fi'liyah, jar majrur, dan juga dzarf. Akan tetapi bagaimana kita membedakan antara naat dan juga al-hal? Bagaimana kita membedakan antara keduanya? Ya. Bagaimana kita membedakan antara keduanya? Yang jadi pembeda antara keduanya adalah, ya, bisa dilihat di sini kaidahnya, al-jumal ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal, sorry ini typo, ya, bukan pakai ghain tapi pakai ain, wa ba'dal ma'rifati ahwalun. Al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'rifati ahwalun. Kalimat-kalimat tersebut ketika datang setelah nakirah, maka mereka adalah sifat, atau bahasa lainnya naat, ya.
bahasa lainnya adalah na'at. Wa ba'dal ma'rifati ahwalun, akan tapi kalau misalkan mereka datang setelah ma'rifat, mereka itu disebut dengan ahwal atau hal, ya. Maksudnya bagaimana, kita lihat sini contohnya. Kita lihat di an-na'at an-na'tul jumlah al-ismiyah, na'at jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, ya. Lihat di sini, madha yaumun syadidul harri. Telah lewat hari yang panas, ya, atau yang hari tersebut hawanya sangat panas. Syadidul harri di sini adalah na'at, ya, na'at, tapi na'atnya adalah jumlah ismiyah, ya, karena diawali dengan isim syadidul harri, ya. Na'atnya di sini adalah jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah untuk apa? Untuk yaumun, ya. Kenapa syadidul harri di sini adalah na'at? Karena yaumunnya datang dalam keadaan nakiroh, nggak pakai alif lam, ya, nggak ada alif lamnya di sini. Kita lihat contoh kedua, auqadtu misbahan qawiyan nuri. Saya menyalakan atau menghidupkan misbahan. Misbahan ini lebih tepatnya bukan lampu, ya. Kalau lampu itu lambah. Misbahan itu lebih tepatnya lentera. Kalau misalkan tahu, zaman dulu kan lentera pakai api, ya. Itu disebutnya dengan misbah. Nah, misbahan, saya menghidupkan lentera qawiyan nuri, yang mana lentera tersebut cahayanya sangat kuat. Nah, qawiyan nuri di sini adalah jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dia diawali dengan isim, yaitu qawi, ya. Qawi di sini adalah jumlah ismiyah. Ya. Dan jumlah ismiyah ini, si qawiyan nuri ini adalah na'at. Kenapa na'at? Karena kalimat atau kata yang datang sebelumnya datang dalam keadaan nakiroh, nggak pakai alif lam, ya. Maka otomatis si qawiyan nuri di sini adalah na'at, ya. Karena kaidahnya tadi, setiap kalimat yang datang atau setiap kalimat yang datang setelah suatu kata yang nakiroh, maka dia adalah na'at. Kalau misalkan datangnya setelah ma'rifat, dia adalah hal. Contoh yang ketiga, nasidu fi birkatin. Kita memancing. Nasidu itu berburu, ya. Cuman bisa juga artinya memancing. Nasidu fi birkatin. Kita memancing di birkah, itu lebih gimana ya kita bilangnya, kayak genangan air, ya, genangan air. Ya, semacam genangan air gitu. Nah, disebutnya birkah. Apa ya kalau bahasa Indonesianya, apa birkah itu? Empang, ya, semacam empang gitu, ya. Nasidu fi birkatin. Cuman kalau misalkan makna yang tepatnya Anda kurang bisa memberikan, ya. Cuman birkah itu seperti kayak misalkan ada genangan atau air yang menggenang gitu, ya. Fi birkatin katsiratis samak. Yang mana di birkah tersebut banyak ikannya, ya. Katsiratis samak di sini adalah jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim, yaitu katsirah. Nah, katsiratus samak karena dia jumlah ismiyah bisa datang dalam dua keadaan, bisa datang dalam keadaan hal atau bisa juga dia datang dalam keadaan na'at. Bagaimana kita menentukan dia na'at atau hal? Kita lihat dulu sebelumnya. Oh, sebelumnya dia nakiroh, nggak pakai alif lam, ya. Dia nggak pakai alif lam, maka otomatis dia menjadi na'at, ya, karena kata sebelumnya adalah nakiroh. Nah, begitu juga kalau misalkan datang dalam keadaan jumlah fi'liyah. Absortu rajulan yasbahu. Yasbahu adalah jumlah fi'liyah, ya, yang menjelaskan
keadaan atau sifat untuk rojulan. Nah, rojulan di sini karena dia nggak pakai alif lam, otomatis yasbahu menjadi na'at. Nah, contoh kedua, nadhartu ila safinatin taghraqu. Saya melihat kapal yang tenggelam. Taghraqu pun jumlah fi'liyah. Ya, tapi kita nggak tahu nih taghraqu jumlah fi'liyahnya datang dalam keadaan na'at atau hal. Kita lihat kata sebelumnya, yaitu safinah. Oh, safinah di sini datang dalam keadaan nakirah karena nggak ada alif lamnya. Maka otomatis dia keadaannya adalah na'at, ya, yang menjelaskan sifat dari si safinah tersebut. Hadza amalun yanfa'u. Yanfa'u adalah jumlah fi'liyah karena dia diawali dengan fi'il. Tahu dari mana yanfa'u di sini fi'il? Karena dia diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya. Ya. Nah, yanfa'u di sini adalah fi'il, maka kita lihat nih sebelumnya apakah dia nakirah atau ma'rifat kata sebelumnya. Kalau misalkan kata sebelumnya itu adalah nakirah, ya, maka otomatis menjadi na'at. Nah, dilihat nih amalun nakirah nggak pakai alif lam, maka otomatis dia si yanfa'u menjadi na'at. Ya. Nah, berdasarkan kaidah tadi, setiap jumlah atau setiap kalimat, ya, yang datang setelah nakirah itu adalah sifat, dan yang datang setelah ma'rifat adalah hal. Sekarang kita coba lihat ke yang halnya, ya. Contoh hal. Hal jumlah ismiyah. Safartu wasyamsu musyriqatun. Ya. Safartu wasyamsu musyriqatun. Saya bepergian. Wasyamsu musyriqatun. Ya. Dalam keadaan asyamsu musyriqatun. Safartu wasyamsu musyriqatun. Ya. Nah, di sini adalah musyriqatun. Asyamsu musyriqatun adalah adalah hal yang menjelaskan keadaan ana, ya, perginya tuh kapan, ya, yaitu di saat matahari terbit. Karena sahibul halnya adalah domir, ya, domir anak, ya, domir anak, maka otomatis yang namanya domir itu pasti selalu ma'rifat, ya. Oke, mungkin di sini anggaplah kita nggak terlalu kelihatannya di contoh nomor 1, ya. Kita lihat di contoh nomor 3. La ta'kulul fakihata wa hiya fikhatun. Hiya fikhatun adalah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Ya, karena diawali dengan hiya. Hiya adalah isim, ya, hiya itu isim. Hiya itu isim, ya, karena hiya adalah domir, dan domir itu masuk ke dalam isim. Ya. Nah, kita lihat sahibul halnya. Sahibul halnya pakai alif lam, ya. Ma'rifat, maka otomatis hiya fikhatun di sini adalah hal, ya, bukan na'at. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan perihal na'at idza kana jumlatan. Ini otomatis langsung berlaku semuanya, ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini belum anak kasih contoh untuk jar majrur dan juga dzaraf, ya. Karena kalau misalkan di kitabnya juga nggak ada, ya, contoh dari jar majrur sama dzaraf. Ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya Anda persiapkan untuk contoh jar majrur dan juga dzarafnya. Baik, hal min soal. Diam berarti nggak ada pertanyaan. Oke. Oke, baik. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Sebentar.
Barakallahu fikum jami'an wa narakum ala khairin. Sampai ketemu hari Kamis ya, hari Kamis nanti insyaallah ya. Dan mungkin hari Kamis berarti pertemuan terakhir ya, karena hari Kamis itu tanggal 26 dan kalian berangkat hari apa? Berangkat balik ke pondok? Rabu, Sabtu. Sabtu. Oke, Sabtu balik ke pondok. Oke, berarti hari Kamis nanti pertemuan terakhir. Taib, barakallahu fikum jami'an. Wa narakum ala khairin. Semoga bisa bertemu lagi hari Kamis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.